Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua pagi ini? Baik. Semua ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan dan kalian berpartisipasi aktif untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Ya, baik, sebelum kita melaksanakan konseling kelompok hari ini, siapa yang akan berdoa? Oke, enggak. Ingat ya, kita berdoa dengan khusyuk semoga kegiatan kelompok konseling kelompok hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya. Sebelum diskusi, mari kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mengadakan diskusi kelompok namanya konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu tujuannya pertama, ibu nanti akan menyampaikan sebuah tema yang memang temanya bersifat umum, tapi nanti ada kalian bisa sharing mengenai pengalaman pribadi. Ya, nah nanti kita bisa saling diskusi dari pengalaman pribadi itu. Jadi siapa tahu di antara teman-teman yang bisa sharing, kalau pengalaman aku seperti ini nih, jadi ada feedbacknya, bukan hanya pengalaman pribadi aja. Jadi silakan kalian nanti berperan aktif ya, jangan malu-malu untuk mengungkapkan pendapat, karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, namanya salah itu hal biasa, tetapi kita harus mencoba. Jangan sampai kita pengen belajar, tapi kita namanya mencoba, jadi kita nggak tahu salah kita di mana. Tapi kalau kita tahu mengungkapkan sesuatu walaupun salah, nanti ada koreksi, jadi kita tahu salah kita itu di sini. Jadi untuk kedepannya saya harus memperbaiki diri, jangan mengulangi kesalahan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di konseling kelompok ini ada beberapa azas yang memang perlu kalian ketahui. Jadi kalian jangan takut nanti di saat kalian sharing atau mengemukakan pengalaman kalian. Jangan sampai kalian mempunyai tanggapan, nanti kalau tadi saya sampaikan sama ibu disampaikan ke orang lain. Enggak. Jadi di sini itu kita mempunyai azas rahasia dan keterbukaan. Jadi ibu harapkan di saat kalian nanti menyampaikan pengalaman kalian jujur apa adanya. Apa yang kalian alami memang itu adanya. Jangan karena ada tekanan, ada paksaan yang akhirnya kamu memanipulatif apa yang kalian sampaikan. Ibu ingin kalian mengalir apa adanya. Bu, saya pernah begini, tapi setelah saya melakukan ini saya jadi enak, jadi pribadi yang positif, jadi kegiatan yang saya lakukan itu lebih baik. Ya, itu ya. Dan yang ketiga, tujuan dari konseling kelompok ini diharapkan setelah ini kalian banyak manfaat yang bisa kalian ambil. Yang pertama, kalian bisa mengatur hubungan diri kalian lebih baik ke depan. Bukan hanya untuk kegiatan sehari-hari, tapi untuk kegiatan selanjutnya. Dan itu berguna di saat kalian nanti bekerja. Karena bekerja itu semua butuh persiapan yang tidak akan ujung-ujung jadi gitu. Nah, kalau kalian memang dari sekarang sudah dibiasakan semuanya teratur, kalau nanti kalian tidak usah memanage sendiri lagi, itu sudah jadi otomatis jadi kesadaran sendiri. Oke, saya mau begini nih, berarti saya harus lakukan itu begini. Jadi udah apa yang refleks gitu. Ya, oke, baik, itu tujuannya sudah ibu sampaikan. Nah, untuk yang terakhir, tema yang kita akan bahas hari ini mengenai manajemen waktu. Ya, mungkin kalian, Bu, apa sih manajemen waktu, Bu? Kenapa sih harus diatur? Apa manfaatnya buat saya? Nah, nanti kita diskusi di sana. Jadi, ibu nanti pengen tahu pendapat dari masing-masing, apa itu manajemen waktu, terus manfaatnya apa, terus pengalaman pribadi yang pernah kalian alami di saat kamu sebelum memanage waktu lebih baik dan sesudah memanage waktu lebih baik. Ya, oke, paham? Baik, kalau sudah paham, tadi yang sudah ibu sampaikan dari tujuan pembentukan kelompok ini, lalu azas dan tema yang kita bahas hari ini. Baik, ibu akan mempertegaskan itu. Tema kita hari ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu. Ya, baik, sebelum ibu nanti arahkan apa itu manajemen waktu, Anda tahu pengertian dari manajemen waktu siapa? Oke.
Perkenalkan, nama aku Indra Samaria dari kelas 10 MPLB. Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk mengendalikan sebuah waktu yang menciptakan produktivitas dan efisien yang sangat tergabung dan terangkat dengan waktu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat selain Ima? Oke. Dari kelas 10 MPLB 3 melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membuat pekerjaan yang lebih terstruktur. Oke, ada lagi? Siapa? Udah. Oke. Itu ya tadi definisi dari manajemen waktu. Baik. Yang poin selanjutnya, apa manfaat di saat kamu melakukan manajemen waktu untuk kegiatan pagi saya? Oke. Nama saya Nurani dari kelas 6 MPLB 3. Manfaat manajemen waktu adalah kualitas dan bisnis bisa lebih baik. Kita juga bisa menyelesaikan tugas-tugas manajemen lebih tepat dan teratur dengan mencapai tujuan hidup. Ada beberapa contoh. Yang ke satu, membantu untuk memiliki sikap tanggung jawab. Kedua, menjadi pribadi yang profesional. Tiga, menjadi pribadi yang baik. Oke. Ya, ada lagi yang mau sharing mengenai manfaat apabila kita bisa memanage waktu dengan baik? Ada nggak? Cukup ya? Oke. Itu hampir sama apa yang tadi sudah disampaikan. Intinya manfaat dari manajemen waktu dengan baik. Yang pertama, kalian menjadi lebih teratur di saat melaksanakan berbagai aktivitas. Ya, jadi kalian merasakan kan kalau kalian sedang begadang, ya, otomatis kan kalian tidurnya malam, sekolah pagi-pagi. Tapi kan kalian bangun subuh, sebelum bangun sholat subuh kan kalian harus bantu orang tua. Nah, kalau kalian memang terbiasa melakukan hal itu tanpa kalian bisa memanajemennya, pasti apa yang kalian lakukan itu acak-acakan. Ya, acak-acakan kenapa? Ya iya, karena apa? Pertama, kamu kurang tidur. Kedua, kamu masih banyak yang harus kamu lakukan tapi udah mepet waktu. Otomatis yang satu tidak dikerjakan, kamu fokusnya, saya nggak boleh kesiangan ke sekolah. Nanti bantu mama, kan? Sarapan mungkin terlewat, ya. Nah, makanya kenapa kita harus memanage waktu dengan baik? Pertama, untuk diri kamu dulu sendiri dulu, ya. Karena nanti di saat kamu bekerja, kamu banyak tugas, banyak aktivitas yang memang harus semuanya tertata dengan rapi. Kalau kamu tidak dibiasakan itu, pasti kamu kaget. Kaget bukan diri kamu aja, pasti kamu ini kalau nggak terbiasa kamu stres. Kenapa ya aku kok kayak gini? Kayaknya nggak mungkin nggak bisa aku lakukan. Tapi kalau kamu dari awal semuanya sudah dimanage dengan baik, insya Allah di saat kamu banyak aktivitas, banyak tugas yang sudah deadline, tapi kamu tahu memanage waktu dengan baik, walaupun kamu capek, kamu harus begadang, tapi insya Allah apa yang jadi rencana itu bisa terlaksana. Ya, oke. Yang terakhir, aku pengen kalian sharing nih pengalaman dari pribadi masing-masing di saat kalian sebelum memanage waktu dan sesudah memanage waktu. Ayo, siapa duluan yang mau mengutarakan dan sharing dengan pengalaman pribadi? Oke. Nah, nama aku Febri dari kelas 10 MPLB 3. Oke. Kebetulan dulu sebelum manage waktu itu kan setiap pulang sekolah suka nonton anime. Seneng ya? Seneng itu soalnya Oh, anime itu? iya, Ada kan anime itu gambar kan? coba filosofinya tergantung banget gitu. Apa? Hidup ya? Iya, Hidup jadi gambarnya? Iya. Kita tuh ganteng banget. Itu tuh anime itu dari Jepang kan? Iya. Oke. Setiap tahun sekali akan nonton itu sampai kan kalau misalnya nonton tuh nggak tahu waktu kan nggak ada waktu sampai jam berapa gitu mau kalau tahu udah jam waktu dan jam berapa ya. Itu dari jam berapa? Dari sekolah tuh jam 8. Oh, jam 3 jadi belum sempat ganti baju? Langsung Itu memang kamu lihat di mana? Di YouTube atau? ada aplikasinya buat nonton. Oh, khusus itu ya?
Berarti itu kuotanya juga harus full. Iya. Lumayan ya, oke, yuk cerita seru juga ya. Iya. Ternyata kalau kalian senang anime seperti itu, langsung. Nah, terus iya. Iya. Iya pasti. Terus kamu belajarnya kapan? Terus kalau ada tugas gimana? Iya masa kan namanya tugas itu kan dikerjakan di rumah. Nah kalau kamu sekarang nonton terus sampai jam 12 malam, tugasnya harus dikumpulkan besok gimana tuh? Nah terus? Iya. Nah terus nanti ketahuan dong sama gurunya dimarahin dong? Kalau nggak ke iya. Oh gitu, jadi pokoknya mah yang penting ada teman yang bisa diandalkan untuk mencontek gitu ya. Jadi kamu nonton anime bisa, tugas kamu selesaikan walaupun kamu tidak mengerjakan. Nah itu oke, so lanjut. Tapi kan kalau misalnya di jadi aku mulai semua mengatur waktu. Oke, itu dari sejak kapan kamu harus bisa mengatur waktu? Kenapa? Alasannya kenapa kamu yang akhirnya punya inisiatif kamu harus mengatur waktu itu? Karena pengen lebih ini lebih teratur aja gitu waktunya. Tidurnya lebih lebih teratur biar malam juga lebih sehat. Belakangan itu suka sekarang jadi malah suka buru-buru. Sebab ya, kayak yang nangis padahal kurang tidur kan? Iya ibu, jadi kayak kamu makan kayak gitu jelek. Mata panda jadinya. Jadi buat satu waktu mana waktu buat nanti tugas, bayangkan dari tugas sendiri. Oke. Jadi sekarang kamu setelah manage waktu itu buat nonton anime berapa jam? Yang sebelumnya dari pulang sekolah sampai malam. Nah sekarang setelah kamu mengatur waktu dengan baik, jadi kamu untuk nonton anime itu berapa lama? Sekarang mah jarang ibu. Jadi jarang, jadi dalam seminggu itu berapa kali? Enggak sekali, karena udah sibuk ibu, udah sibuk ada ekstrakurikuler. Oh sih, bagus dong. Kamu ikut ekskul apa di sekolah? Dance. Dan terus apa lagi? Ada latihan ini tiap hari apa? Yang hari Jumat sampai Sabtu. Dari jam? Pulang sekolah sampai jam 5 Oh lumayan sih ya. Jadi kan kita menjadi banyak kegiatan yang lebih positif ya. Nah terus untuk kamu kan pasti kangen juga tuh. Kayak awalnya maniak nonton anime, sekarang otomatis jadi jarang. Nah untuk kamu menyempatkan nonton anime lagi kapan? Kalau ibu minggu, misalnya kan itu tua banget waktunya. Asik, berapa lama? Tadinya itu sejam 2 jam. Oh asik ya. Jadi kamu kan ikut ekskul bisa, nonton anime bisa, bantu orang tua bisa, belajar jadi bisa ya? Oke sip tuh kan berarti banyak manfaatnya ya. Oke selanjutnya next siapa yang mau berbagi pengalaman? Oke siapa namanya? Sylvia dari kelas 2 ya. Dulu waktu setelah daring kan bosan nih ya di rumah. Iya. Nah, coba-coba main game online. Gamenya apa? ML. No, iya. Itu kamu belajar dari mana itu? Dari saudara. Oh iya. Katanya kan bosan. Main ini aja katanya juga nggak bosan. Terus? Nah, nyobain sekali. Makanya ketagihan. Ya, ketagihan seru. Main beberapa lama. Nyobain temen dari online. Oh dari situ. Terus gara-gara main itu sering begadang. Begadang. Iya. Terus tapi dari ini masih tetap belajar nggak? Nah, kadang lupa ibu. Lupa? Iya, kadang lagi kerjain. Kan itu kan dari gue di absen kan sama Iya. gurunya. Absen doang. Tapi tugasnya kira-kira kapan? Nah ini gimana tuh? Seru juga nih banyak jadi pengen kamu juga ya pas waktu daring dan di saat pembelajaran apa? Oke, lanjut Sam. Ini apa sih kalau mepet banget baru dikerjain tugasnya kalau udah banget. Iya. Terus
mereka kan kalau sering main kemalaman kan sampai jam 1 jam 2 itu. Waduh, itu kuotanya berapa tuh? Si kuota kan? Iya. Kadang beli voucher gitu. Beli voucher itu kalau kita main terus dari pagi nih ya sampai malam itu harus berapa giga? Begitu sih. Nggak terasa Iya. gitu? Apa di rumah pasang wifi nggak? Enggak. Oh, cuma Kadang beli pulsa gitu sehari itu kadang 20. waduh, itu tiap hari kamu Iya. pesan itu? Iya dulu saking bosannya. Oh, jadi dalam seminggu itu taruh sehari 20.000. Seminggu jadi berapa? 140. Terus orang tuh suka nanya nggak? Kok ini nggak? Terus aja Iya, beli pulsa. dimarahin. Nah, kan. Dimarahin. Terus Terus waktu itu sempat mata sampai merah banget. dia pasti radiasi kan gitu Radiasi. kan. Terus disuruh berhenti. Nah, Akhirnya nyobain lah sehari nggak main. nah, Lama-lamaan udah nggak main, udah terbiasa nggak biasa. main. Gitu. Iya, iya. Nah, terus dari situ? Di situ udah terus udah nggak main lagi. Jadi terus nggak berbeda lagi. Nah, Sering ngerjain tugas. oh, ini juga Iya, terus nggak kamu dulu lupa. nggak pernah begadang ya. Nggak pernah. Itu yang utamanya itu sih. Nah, terus apa lagi? Sering bantu rumah juga sih. Nah, kan akhirnya ya yang aktivitas yang sebelumnya terlupakan karena kamu tagihan main games, ya, akhirnya bisa juga kamu lakukan setelah kamu bisa memainkan waktu lebih baik. Oke, ada lagi nggak yang mau sharing? Yuk, seru juga diskusi kita hari ini. Oke, yuk. Saya masuk hadiah dari kelas yang tadi. Iya, iya. Aku sama, hasilnya tuh kayak Silvi. Aku tuh pas waktu ada corona tuh nggak ada limpul, jadi sehari sekolah, sehari enggak, Oh, gitu. Jadi memang dari sekolah gitu iya, ya? gitu dari di ini di Selang-seling? iya di Samsung gitu. Nah aku tuh gabung sampai iya download game. Nah, Dan di game itu banyak temen. emang seneng ya? kalau Iya main banyak game? temen sampai punya pacar dari game itu. Oh, jadi pacarannya LDR nih? Iya, Dunia maya? Iya, aduh. Iya juga ya? Dan ya sampai kan punya pacar nih, jadi mabar terus sampai lupa waktu. Ada suatu hari itu aku tuh dari pagi sampai malam lagi tuh gak pernah itu keluar dari kamar tuh gak keluar ngegame keluar. Jadi nggak makan, nggak mandi? Enggak, itu gak keluar sehari itu. Terus mama ngedobrak pintu, aku dilempar sama gayung. Biar mandi ya? Kamu kecil gak ada kerjaan gitu kan terus saya sudah keluar pas sedang konten aku tuh kita udah sakit kan banget terus gini Iya, benar sih. tangan tuh sampai kaku ibu sampai memar ini semua deh ya dari situ berhenti terus pacar kita terus Oh iya, sedih nggak? Padahal kan itu pacar online kan? Ah, gimana sedih nggak? enggak ada aja Iya iya, iyalah namanya kita. Tapi Iya. siapa tahu nggak orangnya siapa gitu. karena kan itu lihat dari profilnya ya sempat ke WA dulu gitu Ah, gitu. ya tapi gak seru jadi ke game lagi Ah, iya, iya. cakap-cakapnya di game tapi setelah dia langsung berhenti di game pacar kita juga langsung pergi udah kita putus aja Ayo, apa juga ya? Nggak apa-apa. tapi pernah sehari down banget ibu gak bisa itu tapi aku juga langsung mikir kalau gini terus gimana nanti ke depannya Oke, iya. jadi mengatur waktu jadi ya teratur gitu. Oke, berarti ternyata dengan manage waktu itu banyak positifnya kan? Iya. Ya, iya tadi kan teman-teman kalian sudah sharing. Enggak, sebelum Ibu kata kesimpulan untuk konseling kelompok hari ini masih ada yang mau sharing nggak dari pengalaman selama kamu dari segi manage waktu dengan sesudah manage waktu? Ada? Cukup ya? Oke, berarti treatmentnya untuk proses penyembuhan kalian pertama dari diri kalian dulu. Pertama niat sih, ya. Kalau niatnya kamu nggak kuat, pasti akan ke bawah-bawah lagi. Ya, benar nggak? Kalau kamu punya niatnya masih setengah-setengah, ya mau benar. Tapi pasti mengajar kembali lagi. Nah, otomatis yang sudah kamu susun dengan baik, kacau lagi. Tapi kalau kamu niatnya kuat, ya saya jadi kayak gini ya. Padahal saya nggak nakal, cuma karena asik aja main game, ya banyak lupa waktu. Akhirnya marah-marah. Ya, kamu lupa makan. Tapi kamu kan lebaran berjam-jam bisa sakit kan? Iya, sebenarnya banyak nilai negatifnya apabila kamu tidak bisa memanage waktu dengan baik. Pertama, kondisi tubuh kamu juga, badan kamu itu kan butuh istirahat. Ya, kalau kamu memang begadangnya udah kelewatan,
Mungkin sehari 2 hari nggak kerasa, tapi selanjutnya pasti badan kamu akan aku butuh istirahat kok, aku pengen nggak mau melakukan apapun. Nah, tapi badan kita tuh respon gitu. Kalau kita udah capek banget, benar harus istirahat. Nah, Ibu ucapkan terima kasih nih. Jadi kamu bisa berubah karena kamu perubahannya yang kamu lakukan dari diri kamu sendiri ya. Karena kamu merasakan ternyata banyak negatifnya kalau aku ngikutin hal yang seperti itu. Tapi setelah aku melakukan suatu hal yang kayaknya kalau ini dilanjutkan nggak baik, akhirnya kamu bisa normal lagi seperti biasa. Ya, terima kasih. Ternyata baik manfaatnya kita diskusi mengenai manajemen waktu hari ini ya. Dan semoga apa yang tadi sudah kalian sampaikan, kita bisa sharing dari pengalaman kalian masing-masing, banyak manfaat yang bisa kalian ambil. Ya, dan yang terutama, kamu boleh melakukan hobi kamu, tapi kamu tidak mengindahkan tugas utama kamu sebagai pelajar. Isi kegiatan kamu itu dengan hal-hal yang positif, seperti tadi siapa namanya? Fergie, yang akhirnya senang dance ya. Jadi bener Bu, itu hilang sendiri setelah banyak kegiatan tuh kan, tanpa dipaksa kan. Nah terus kayak Sylvia juga kan merasa Bu kok kayak gini, duit habis, gimana mama, ternyata lebih banyak negatifnya dibanding manfaatnya kan. Tapi setelah berubah, ternyata benar apa istilahnya, badan kita juga jadi lebih sas lagi, kita bisa melakukan kegiatan yang lain lebih positif. Nah tadi yang sudah disampaikan oleh Ima, positifnya ada pacar walaupun online ya, tapi kan setidaknya itu ada pengalaman. Tapi dari pengalaman itu kita bisa mengambil hikmahnya. Ternyata kalau kita ngegulung, terus kegiatan itu, kegiatan yang utama lupakan kan, akhirnya makanya tadi gayung ya, disuruh mandi itu sebenarnya sama mama kamu tuh lupa mandi, lupa segala tuh, kamu juga merasa Bu ternyata pas lebaran terus padahal cuma pegang HP itu ternyata sakit badan, tangan jadi kaku. Iya, karena apa? Kamu terpusat di antara jari dan badan kamu aja, yang lain kan gak gerak, otomatis aliran darah kita tidak berjalan dengan normal. Ya, baik, terima kasih untuk diskusi kita hari ini ya. Semoga apa yang kalian sampaikan bermanfaat, bukan hanya untuk ibu, tapi untuk kalian juga. Jadi kalian nanti ke depannya bisa mengatur waktu dengan baik, minimal untuk kegiatan kamu sendiri. Ya, baik. Sebelum kita tutup, siapa yang mau pimpin doa? Yuk. Oke. Sebelum mengakhiri sebuah diskusi ini, kita berdoa